Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Mabah qala ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahul Bukhari. Wa Muslim. Ikhwan fillah, assalamualaikum. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah calon-calon penghuni surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kali pertama saya lewat mampir ke mushola ini. Wasilah podcast story, jadi saya terima datang saja jadwal di mana. Ya mungkin pada diri manajer lah. Alhamdulillah kita menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam dari baginda pada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin, saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilham kepada saya berupa metode cara cepat membaca dan mengiramakan Al-Quran. Insya Allah keluar dari ruangan ini irama bacaannya mirip Imam Masjidil Haram. Aminnya ragu ya? Amin. Apa iya? Kita lihat nanti ya. Metode ini disebut namanya metode Bilqis, singkatan bimbingan ilmu Al-Quran intensif. Ya, kenapa ada kata-kata intensif di situ? Saya ingin sekali mengangkat Al-Quran Karim minimal sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, itu minimal. Kenapa posisinya seperti itu? Karena saat ini Al-Quran ya masih di nomor sekian di umat Islam itu sendiri. Dipantas kalau kita berkeluarga punya masalah nggak pernah tuntas. Masalah di masyarakat pun demikian. Ya. Kemudian masalah pribadi nggak pernah tenang dengan kehidupan ini. Yang biasanya tribalnya mana nih? Dikecilin. Kalau yang tribalnya kecil aja. Itu volume. Kalau tribal mana tribal? Ini master. Nah ya di bawahnya. Cek bismillah. Terus kecil pohon di bawah. Ya, cek. Tuh. Oke cukup. Ini bahasa ya. Bismillah. Lo, udah. Nangin. Kalau sound system, nyeng itu tribalnya gedean. Kalau tom bassnya gedean. Saya sering di rumah kota atik gitu. Baik, kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode ini mengaktifasi otak kiri dan kanan. Ini yang bisa mempercepat sekali masuknya suatu pembelajaran apapun itu. Karena di musim ini mengaktifasi otak kiri dan kanan. Kiri identik dengan hitung-hitungan, sistematis,
perencanaan. Kalau kanan identik dengan yang seni-seni, ya, dia tidak sistematis, dia tidak berurutan, tapi cenderung bebas, ya, berpikir bebas. Nah ini ketika orang cenderung pada kirinya, maka dia akan serius. Biasanya orangnya rada-rada galak, sensitif. Kalau ke kanan cenderungnya ke kanan terus, ya, orang ini memang akan kuat, tapi juga kadang-kadang selengean, semaunya sendiri. Nah kita gabungkan dua-duanya biar ada keseimbangan. Nah dalam metode pendidikan kita harus mengetahui dulu apa yang harus diterapkan. Apakah model kinestetik, punya gerak-gerakan, apa dengan audio lebih ke pendengaran, apakah dengan visual penglihatan. Nah karena itu saya pengen tahu dulu. Boleh tangannya di atas. Ini semua, iya. Ikuti apa yang saya perintahkan. Siap. Di luar boleh masuk Pak? Masih lega Pak? Masih lega silakan. Dia pernah ngintip-ngintip begitu, Masya Allah. Kasihan lehernya 1 jam atau sakit ntar. Oke ke atas. Oke ke atas. Nah ikuti apa yang saya perintahkan. Ke kiri, kiri mana kiri. Oke cepat. Bingung kiri aja bingung ya. Kanan. Oke atas. Cepat bawah. Atas. Bawah cepat lagi. Kiri. Oh bingung tuh ketabrak. Kanan. Atas. Pegang dagunya. Oke, dagunya gosok. Gosok dagu gosok. Dagu kan gosok. Diputer-puter kan mau asap Pak. Baru sadar nih, oh gini. %90 semua orang yang jidat. Ini menandakan apa? Ya sebenarnya bagusnya pakai itu tempatnya sempit, khawatir di waktu juga. Loadingnya dia 10 menit ya, pasang-pasang dan sebagainya. Langsung saja gitu. Baik, mayoritas berarti kita itu harus kita sadari, mayoritas itu akan cepat paham kalau dengan visual. Jadi kalau kita nasihatin anak kita, lihat tipenya audio atau visual. Apa kita sadar dengan gerak-gerakan. Jadi kalau visual contohin, diomongin aja, itu nggak terlalu paham. Ya, contohnya dengan kata-kata nggak terlalu paham. Harus dengan visual, minimal bahasa tubuh. Nah, salah satu ciri khas dari metode Bilqis adalah menggunakan bahasa tubuh dan sebagainya. Bisa pakai slide dan sebagainya. Baik, ada 4 kecepatan bacaan Al-Quran. Tangannya begini semuanya. Ini bukan kampanye, udah lewat kampanyenya. Oke, ikuti kata-kata saya. Ya, ikuti kata-kata saya. Ya, paling lambat. Oke, ini nggak ngerjain nggak? Dua, sekarang dua. Lambat. 1. Paling lambat. 2. 3, cepat. Oke, 1. Paling lambat. Cepat. Paling cepat. 1. Paling lambat. Cepat. Paling cepat. Hafal ya? Oh belum, masih ngomong. Ini jasanya di sini, rumahnya masih di rumah. Oke, siap. 1, 3 lagi. Paling lambat. Cepat. Paling cepat. Udah apa? Oke, nomor 3. Nomor 3. Oke, mantap. 2 apa? Bapaknya bingung. Aduh, katanya nyesel dulu di depan. Enggak Pak, canda. Baik, paling lambat, cepat, paling lambat. Jadi kita jangan memvonis ketika seorang baca Quran berbeda. Bukan dari Rasul, bukan. Ada ilmunya. Saya belajar semua, itu. Saya belajar Qori nasional, Qori internasional, gurunya Qori nasional internasional datangi. Agar apa? Agar lulus dalam mempelajari Al-Quran kali. Bacaan paling lambat digunakan untuk apa? Biasanya untuk orang yang sudah lancar baca Quran, ingin menghilangkan daerah penghalusan, gitu. Apalagi udah mau MTQ misalnya bahwa itu hilang daerahnya. Saya tahu di sini Pak ada orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera, betul. Nah itu bagusnya pas waktu ngaji jangan dibawa bawah, begitu. Sebagaimana kalau internasional tampil, itu lihat Muhammad Jeta kalau ngomong apa gitu. Ada Adli Nasution, ya itu orang Medan, tapi kalau ngomong nggak jadi orang Medan seperti itu ya. Baik, bacanya paling lambat 1 huruf 1 harokat, teliti. Ya, ini untuk yang sudah lancar, yang belum lakukan.
dialek mana yang masuk merusak hurufnya, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba dengan sin 2 huruf, walaupun mati dihitung 2 harakat. Bis, gitu ya. Bukan bis kepanjangan, bis kecepatan. Bismillah. Ini tahap pertama biasanya main speed dulu. Udah bagus speednya, udah baru paham, baru dicoba. Pak, coba Pak ceritanya nih. Baca Pak. Ceritanya punya murid 3, bapak-bapak semuanya. Bismillah, cowok. Iya kan? Satu, ketahuan. Lagi apa baca yang tengah? Ya, Bismillah. Iya mah orang Sunda. Orang Sunda kan sok di ayun-ayun, sok bener orangnya, lehernya panjang-panjang orang Sunda. Gak percaya? Mau kemana? Badai ke mana? Badai apa? Yun, Pak. Tuh kan panjang-panjang. Begitu ya. Kan pakai namanya pakai leher, sering orang Sunda terlucu ya, orang Sunda ngomong gitu ya. Orang Sunda yang sudah asli ya. Nah, satu lagi Pak, orang mana nih ya? Baca Pak. Bismillah. Orang Medan kau. Nah, ini sebenarnya nggak masalah dalam sholatnya, masalah sah. Cuma penghalusannya kurang bagus, ya kan? Dihilangkan caranya bagaimana? Ayo Pak yang orang Jawa, kalau huruf ba, dal, ba, orang Jawa tahu tuh, ya. Alhamdulillah gitu ya. Bis, nah, ba-nya jangan terlalu menekan. Bibir yang bahasanya maju ke depan dikit. Bismillah, ya, bibirnya bukan giginya yang maju ya. Bismillah, oke ya. Orang Sunda tolong jangan ayun-ayun. Kalau di ayun-ayun nambah harokat, ya, nambah harokat, ya nambah huruf. Nggak boleh merusak tajwid. Bismillah, begitu. Yang orang Medan fathah itu terbuka A, jangan sampai nyengir. Kalau sampai nyengir, ya kan? Sampai nyengir. Nah, seperti itu. Pertanyaan saya baca semacam ini kan untuk menghilangkan daerah. Boleh nggak dipakai untuk bacaan imamin sholat? Boleh nggak Pak? Boleh kalau makmumnya mau. Kalau makmumnya mau. Ada bapak-bapak belajar tahqiq paling lambat, wah, kita kayak nunjukin kepada jamaah dia baca. Hati-hati banget. Begitu sholat maghrib 4 baris. Allahu Akbar. Sifat turunnya ke bawah, hamesnya, manapnya, bener kan? Tapi makmumnya bingung juga. Ini beneran imam nih. Tapi dilanjutnya, gak peduli Allah, kamu juga makmum ikut. Begitu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya ini beneran, Masya Allah. Tegar-tegar kaki. Aduh. Ketika walau dolin, walau dolin, nggak ada yang penasaran. Perasaan tadi 4 baris dan yang belakang udah kosong. Udah bikin jemaah baru, udah assalamualaikum. Kelamaan, udah pulang. Gitu, itu bukan pada tempatnya ya, digunakan untuk belajar. Semua harus bisa tahap sebetulnya. Terus belajar sampai tahap seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan yang namanya tartil atau mujawad biasa dipakai untuk musabaqah tilawatil Quran. Dipakai untuk apalagi untuk acara-acara tertentu. Kan bagus kalau acara dibuka dengan tilawatil Quran, ya. Nah, oleh karena itu bacaan ini aspeknya adalah keindahan yang diutamakan. Begitu indah, tapi tidak mengurangi makna dan tajwidnya, ya. Keluarkan seluruh kemampuan suaranya. Saya contohkan ya, surat puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lagu amat sih. Kutiba alaikum
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Udah habis ya. Itu hanya untuk momen-momen tertentu, musabaqah, kemudian acara tertentu ya. Kemudian pertanyaan saya, boleh nggak baca ini pakai imamin sholat? Boleh nggak? Ilmu fikih mengatakan boleh, tapi adab untuk sholat jangan, bisa kacau. Nggak percaya? Imamnya qori, masya Allah. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu senang suara cakap, suara qori. Biasanya bukan qori, tuh jemaah masjid mengimpun dana, undang yang suaranya cakap, ya qori ada lagi. Wah, begitu imam, Allahu Akbar, wah, qori, masya Allah. Ini baru imam nih, bisik-bisik di belakang karena baru diadain di situ. Ganti imam, biasanya hati-hati sambil batuk-batuk soalnya. Diganti sama qori, masya Allah. Qorinya GR. Dibilang qori, dibilang kalau bisik-bisik GR. Ilmunya dikeluarin semua. Ilmu qorinya dikeluarin semua. Begitu di Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumnya nggak sadar. Allah. Kan kacau soalnya. Jadi bukan pada tempatnya. Ya, membuat sholat gitu ya, begitu ya. Boleh tapi tidak bukan pada tempatnya, bukan ada. Yang kedua, yang ketiga, paling lambat, cepat. Yang paling cepat inilah yang kita pakai untuk ngimamin sholat tadarus Quran. Ya, biasa digunakan imam-imam di Tengah. Saya contohin beberapa imam. Sa'ad Al-Humidi, Imam Adama Riyad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Gitu ya. Ada Abdullah Al-Matul, Imam Madinah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah ya. Yang ketiga ada temannya Sureb, Syekh Saud Sureb. Yang tinggi besar pada datang ke Indonesia. Ceritanya kita lagi umroh di sana bersama Ustaz Abdul Razik. Amin gitu. Amin. Umroh tadi aminin. Saya punya paket namanya umroh takil Quran. Dibimbing terus pulang-pulang bacaannya ubah mirip Imam Masjidil Haram. Benar ini ya. Saya punya paket umroh takil Quran namanya. Udah amin ya. Sampai sana ada imam namanya Sureb. Allahu Akbar. Begitu caranya ya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sekarang lagi yang lagi ngetop Maher Al-Mu'akli. Ya, Maher Al-Mu'akli. Ya, siapa tuh? Gua kagak kenal. Tadi nyari musik mulu. Coba download, Masya Allah, MP3 atau suara Syekh Timur Tengah tak keluar, Imam Masjidil Haram keluar semua. Tinggal download ya, nggak apa-apa ada teman. Dan HP-nya, ini Al-Humidi, ini Abdul Rahman Sudes, ini Surah Musa Rosid, ini handphone haji semua, ini handphone kamu sholat. Nggak apa-apa. Kita musul alhamdulillah. Rumah Allah, masuk handphone rumah Allah. Daripada kamu belanja semua. Ya, karena gampang ngeliat karakter seseorang lihat di handphonenya. Ya Allah ya. Dah, kita udah bahas handphone. Ya. Nah, Maher Al-Mu'akli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indonesia ada Muhammad Zirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan seterusnya, Masya Allah. Di musola Permata Bank ada Syekh Abdul Razak. Saya bisa begini kenapa? Karena cinta Quran. Saya dengerin Quran terus, bisa sendiri. Ya lagi kalau dengerin Quran ya bisa Quran, dengerin ngaji bisa ngaji, dengerin musik bisa musik. Tinggal kita maunya apa? Khawatir saja saya tuh kita hobi banget ya. Begitu hobi musik dangdut senang banget, di mana jalan dangdut begitu. Kita terus bakal meninggal bapak semuanya. Bakal meninggal. Saya sama ya, bisa saudara semua duluan, saya belakangan ya. Ya saya belakangan. Di mana saya belakangan untuk duluan gitu ya. Ya semuanya bakal meninggal. Ya. Nanti kita didatangi oleh malaikat yang akan manggil. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sesuai dengan hobi ketika di dunia. Ditanya, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dangdut. Ya Allah. Khawatir itu kan ada ujian seperti itu. Tapi Rabbuka, ingat baca Quran, ingat dengar Quran, ingat sumbangannya terhadap yayasan-yayasan Al-Quran, sibuk membantu program-program Al-Quran. Ingat Allah dengan mudah, Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita husnul khotimah dengan Al-Quran. Amin. Amin. Begitu ya. Nah, itu ya, bacaan yang ketiga, bacaan cepat. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah bacaan yang paling cepat. Ya, saya bawa tim hafiz Quran. Dia pernah mengatakan disimak tanpa melihat jam 8 malam, kelar jam 8 pagi, 30 juz. Masa itu strategi Fatana ada 30 juz. Baca gimana? Cepat. Tapi masih bisa disimak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqimuna mimma razaqnahum yunfiqun walladziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati yuqinun ulaa'ika 'alaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika humul muflihun. Innal ladziina kafaruu sawaa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun. Khatamallahu 'alaa quluubihim wa 'alaa sam'ihim wa 'alaa absaarihim ghishawatun wa lahum 'adzaabun 'adziim. Cepat tapi masih jelas, betul. Jangan sampai terjadi banyak di tarawih di sholat 23 rakaat setengah 8, kelar jam 8 kurang 15. Ada kan? 23 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat apa senang? Sholat itu nikmat. Nikmatilah sholat. Masya Allah. Yang aneh kan kita sholat terawih dari rumah pengen ke masjid. Udah ke masjid pengen ke rumah. Betul gak? Buktinya apa? Lamaan dikit aja. Imam mau pulang. Masya Allah. Lagi kalau pulang mau ngapain sih? Tarjin kalau coba pikiran itu mengganggu kita ya. Dari rumah pengen ke masjid, dari masjid lama dikit pengen cepat-cepat pulang. Tapi kok dulu mau ngapain? Lagi kalau memang nggak ikhlas dimakmumi, ya makmum di masjid itu kenapa datang ke masjid? Udah di rumah aja kalau sholat tarawih, kalau sholat wajib ya di masjid, begitu laki-laki gentle di masjid bukan di rumah, ya seperti itu. Baik, itu sholat yang bacaan yang paling cepat masih bisa jelas. Ya. Ada yang kelima, bacaan yang haram, terlalu lambat. Dia melebihi harkat standar biasanya. Satu terjadi banyak di TPA, silakan cek TPA ya. Baca ya adik, baca surah Al-Fatihah. Bismillah, ya kan? Iya, itu panjang. Ini apa? Bismillah. Nah, itu salah satu paket saya. Bilang sama guru ngaji, saya ada paket gratis tiap 1 atau 2 bulan, tergantung dana yang terkumpul. Itu training gratis sehari untuk guru-guru ngaji, gratis, dapat buku, dapat CD dan sebagainya, makan publik 2 kali ya. Kita menghimpun dana dengan jualan training, jualan CD dan sebagainya. Insya Allah kita bisa minta mereka seperti itu. Dan kita kadang-kadang begitu, ada emat baru
namanya mat fikir. Bukan mat tabi'i, mat hadis itu bukan. Tahu mat fikir nggak? Mat itu artinya panjang, fikir sambil mikir. Karena jalan tadarus. Khotamallah. Maksudnya sih khotamallah. Karena sambil mikir, khonya dipanjangin. Ada di sini ada. Banyak. Insya Allah nggak ada. Insya Allah. Ya. Kalau dari rumah saya ada auto 2000, nah kiri. Oke, lanjut ya. Itu 4 jenis bacaan. Kita harus bisa menguasai 4 jenis bacaan tersebut dengan belajar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an nasari. Baca Al-Qur'an pada hari kiamat. Al-Qur'an menjadi penolong orang-orang yang membacanya. Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu akan datang pada kiamat yang 50.000 tahun dikumpulkan di padang mahsyar. Tak hanya di atas kepala 1 mil 1,6 kilo saja. Di atas kepala kita panasnya luar biasa 50.000 tahun. Kita butuh syafaat. Salah satu syafaatnya adalah Al-Qur'anul Karim. Baca Quran. Nah, terus kalau kita susah belajar, Pak, ya Allah tidak pernah menyusahkan kita. Kalau bagi saya, orang itu mau tua mau muda itu dimudahkan semua. Sudah saya buktikan. Syaratnya cuma 2, 1 punya suara. Coba A, I, U semuanya bunyi. A, I, U ada suaranya ya. Yang kedua, giginya masih lengkap, terutama depan, atas, gigi saya atas. Nah, kalau ada ompong 2 di atas, tolong bantu pakai gigi palsu, masih bisa tertolong. Tapi kalau nggak gigi palsu repot, Pak. Begitulah makhluk nyempok so. Soalnya saya pernah jadi korban hujan lokal. Pak baca Pak, besok baca Pak, Jadi komponen itu semua sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu untuk manusia. Dan kalau kita masih susah juga, ya itu lihat surat Al-Qamar, surat 54 ayat 17, 22, 32 dan 40. 4 kali disebut. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan benar-benar sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau belajar? Tuh, sudah dimudahkan. 1, kita harus sungguh-sungguh. 2, kita nemu itu yang tepat, bisa dimudahkan Subhanahu wa ta'ala. Dia tangannya di atas. Katakan jangan ragu-ragu. Al-Quran mudah. 1, 2, 3. Al-Quran mudah. Lagi. Al-Quran mudah. Sekali lagi. Al-Quran mudah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya mau berbagi. Dulunya saya kata orang-orang tidak berbakat. Ternyata tidak ada kamus tidak berbakat. Semuanya berbakat. Di metode semuanya ada yang bakat. Semuanya bakat dan bisa berubah. Insya Allah dalam beberapa menit iramanya mirip Imam Masjidil Haram. Amin. Penasaran kayak gimana? Penasaran dah. Biarin. Insya Allah ya. Saya sampai jam berapa? Jam 2. Kita main direktur kan? Saya selesai aja ya. Oke ya. Oke. Baik. Kemudian 4 syarat Al-Quran, 4 syarat bacaan yang bagus ada 4. Kalau tadi kan jenis bacaannya, kecepatannya. Ini 4 syarat. 1, orang itu akan disebut bagus bacaannya kalau sudah fasih bacaannya. Betul? Fasih makhrajnya, tepat keluar hurufnya. Cuma di fase ini orang banyak kendala. Sampai saat ini gua kagak fasih. Belajar sama Ustaz, benerin lagi, nggak pernah ada apa, disalahin lagi, saya nggak pernah bener-bener. Nah, saya teliti apa benar sih, ternyata tidak. Alhamdulillah ternyata saya tulis dalam buku saya, itu saya bagi dialek Indonesia, dialek Arab, dialek Quran. Dialek Indonesia kita alhamdulillah sudah menguasai, orang Indonesia, orang Melayu 17 huruf hijaiyah secara fasih. Kenapa? Ada kesamaan dengan kita. Gak percaya kita cek ya, semuanya bunyi. Ini belajar ngaji harus bunyi, kalau nggak bunyi nggak bisa. Semuanya. Alhamdulillah. Ada apa? Udah rasain belum? Udah, kenapa sama sama kita? A-nya kita dengan hamzah A sama, betul? Ada di Quran, ada di Indonesia. Oke. Ta'lamun. An'amta. Ta-nya, karena tidak tidur.
tidak tidur. Udah pasti belum? Sudah. Kenapa? Sama dengan kita. Betul. Oke, ada. Sekarang ba lewat satu. Ba. Bismillah. Bismillah. Biskota. Biskota. Ba-nya bismillah dengan ba-nya biskota sama nggak? Sama. Udah fase orang Indonesia bersyukur 17 huruf. Sekarang fa. Salasa. Wabatha. Bil'unsa. Sekarang Indonesianya ya, ikutin. Silakan diminum semuanya. Kenapa ketawa? Mas siapa namanya? Yakub. Ya istri ya? Apa? Insya Allah. Kalian jamaah semuanya beriman semua. Insya Allah iman itu iya saya beriman begitu. Nanti ditanya punya istri, Insya Allah. Udah punya di rumah bisa bilang Insya Allah. Ya, mau buat kali ya. Oke, siapa pulang dari sini, ya, kemudian buka puasa, manggil istrinya apa? Mama. Mama, ada apa, Ma? Ini di meja susu aja mana? Apa-apa dia tuh. Ya, jadi lucu. Kenapa? Bukan dialek kita, betul. Sifat itu dialeknya. Nanti saya bahas nih dikit. Jim. Jakarta Jalan Jambu. Afwaja. Idza jaa. Udah fase ya. Sama sama kita. Jimnya kita sama jimnya Al-Quran sama J-nya kita sama. Oke. Ha. Rahman. Rahim. Sekarang Indonesianya itu ya. Seharusnya hari ini. Kita tuh halnya nggak cocok hak gitu, hak besar. Ha. Alaihim. Minha. Seharusnya. Hari ini. Pantas ya. Lalu orang ngomong gini. Hadirin sekalian, seharusnya hari ini lebay. Itu bukan huruf kita, nggak ada di kita, betul? Simpan nanti. Biasanya bermasalah yang di situ. Oke, lanjut ya. Suara apa nih? Allahu Akbar. Suara apa? Maghrib. Orang ini pokoknya tayangan sekarang yang paling favorit sama Maghrib iklan rebutan iklan, yaitu adzan maghrib. Favorit banget ya pokoknya. Saking favorit itu dicari mana yang mulai duluan. Indonesia cek wah belum. Antv belum. RCTI juga belum. Terus 7. Wah ya dulu. Alhamdulillah minum dia. Nggak tahu iklan sirup. Masya Allah ya. Baik, dilanjutkan ya urutnya. Suara apa tadi? Suara apa? Orang Betawi bilang suara ajan. Iya kan? Orang Jawa bilang suara adan. Orang Sunda oke, adannya. Orang Sunda ya? Adannya gitu. Orang Jakarta bilang azan. Adan, ajan, azan. Yang benar yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang ke? Tidak ada yang benar. Yang benar adalah pakai zal. Nah, zal ini kita agak susah. Kenapa? Tidak ada. Ada kalau ngomong begini, tamunya datang, silakan duduk Pak. Gak ada kan? Makanya jangan disebut, jadi susah kadang-kadang. Oke, saya sampaikan 3 huruf saja dengan mudah. Bukti Allah telah mudahkan metodenya dengan bahasa komunikatif. Lihat saya, lihat visualnya, perhatikan. Gigit ujung lidahnya sedikit, angkat. Za, azan, muadzin, alladzina, ustadzina, a'udzu. Itu yang benar, azan ya. Gitu, bukan azan, bukan ajan, bukan adan, bukan. Oke. Kalau zal diganti dengan zai, azan jadi azan, alladzina jadi alladzina, ustadzina jadi ustaz.
Jauh maknanya. Ceritanya belajar bahasa Arab tapi nggak belajar makhraj. Mau ngenalin ustadznya sama teman-temannya. Haza ustazina. Gue dibilang zina. Ya, salah sebut. Ya, oke. Langsung fase ya. Gigit ujungnya sedikit. Angkat. Sa. Salata. Selesai. 2 huruf. Oke. 1 huruf lagi. Istighfar yang kencang. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Azim lagi, ada yang adim. Yang benar gigit yang banyak. Lihat saya udah angkat. Dha. Yang kencang. Zi. Keluarin. Zu. Yang bawah dikit nggak apa-apa. Ghazizu. Yuk. Azim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah ini yang benar. Biasanya azim. Orang beriman kalau kaget kan istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Biasanya begitu ya. Azim. Selalu astagfirullahaladzim begitu. Azim salah ternyata. Begitu kaget lagi. Habis dari sini. Tapi udah fase tapi masih kaku. Begitu kesana. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Yang penting fase ketika latihan terus tuh gampang. Jadi sebenarnya metode ini training standarnya itu 4 jam. 4 jam langsung fase, insya Allah tinggal latihannya di rumah biar hilang timur-tengah, napas panjang dan seterusnya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang mungkin saya sampaikan untuk semuanya waktu. Yang kedua, syaratnya adalah yang kedua itu bertajwid. Tajwid identik dengan panjang pendek ya, identiknya ya, walaupun tidak mengusung panjang pendek saja, wakof juga ada gitu. Yang penting 90%, 95% itu mengusung panjang pendek dalam baca Quran. Baik, sebelum saya lupa baca yang mirip Imam Masjidil Haram, Abdurrahman As-Sudais saya sebut aja saya. Ya, keluar dari sini. Amin. Saya pengen dengar dulu surat An-Nas. A'udzu basmalah An-Nas. Ya, paling cakep. Bunyi semuanya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bentar. Saya bilang yang paling bagus. Ini boleh bagus ini. Udah pol. Udah. Sekali lagi 1, 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Terusin. Suaranya udah bagus, keluar. Cuma tajwidnya doang. Lihat saya, baca Quran tajwid tanpa tiada tajwid dengan visual lihat tangan saya. Perhatikan. Begitu notasi Qul a'udzu birabbin, tahan ya. Begitu buka baru. Nah, ini sangat lebih efektif daripada saya main pakai spidol dan seterusnya. Nah, yuk Qul 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Yang belakang lama-lama sih. Terserah saya ngajar. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Makanya kalau ustadznya ke sini, madep sini. Jangan madep sono. Belok sini gitu ya. Malikin nas 1, 2, 3. Malikin nas. Ilahin nas. Syarif. Dengeran saya. Malah sini yang dipanjang. Min 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Namanya tertajwid. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbirnya mas banget ya. Coba tanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kalah sama ormas Islam tempo hari yang kita berantem. Sesama ormas ya Allah, jamaah sini masak. Allahu Akbar, mau berantem sebelah sini. Allahu Akbar. Yang bingung polisinya Islam, gue nyebut apaan ini? Akhirnya apa? Belah sini, Allahu Akbar. Yang sebelah sini, Allahu Akbar. Kata polisinya, sami Allahu liman hamidah.
Yang mau sholat. Oke, tapi sekali semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soalnya itu jadi kalau nggak semangat nggak bisa. Ingat tajwid ya. Saya contohkan yang ketiga. Syarat yang bagus adalah berirama. Saya ambil contoh irama sudah Imam Masjidil Haram. Kira-kira gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Makkah. Jawab dengan semangat. Mau baca yang tadi? Mau. Mau? Mau. Oke, tes suara dulu. Rumusnya hitungan. Aktivasi otak kiri. Saya berhitung, itu berhitung. Siap? Ya. Tuwaga. Tuwaga. Fathah kasroh domah. Tahu nggak artinya apa? Tuh bingung kan? Makanya tadi isi tadi nggak sampai karena apa? Tidak pakai bahasa komunikasi. Itu posisinya Pak. Apa? Fathah kasroh domah artinya. Itu bunyinya. Ayo. Bukan. Fathah kasroh domah itu bahasa Arab. Karena yang bikin tajwidnya orang Arab. Coba yang bikin tajwidnya orang Permata Teja bikin tajwid, ya. Bukan fathah kasroh domah, makanya apa? Mangap, nyengir, monyok. Serius ini. Coba maknanya jelas. A, I, U semuanya. A, I, U. Bukan jelas. Tuwaga. Tuwaga. Nah, oke ya, pertahankan ya. Mangap, nyengir, monyok. Fathah kasroh domah. Tuwaga, sebentar lagi ya. Konsentrasi. Saya maksudnya irama. Sekarang aktivasi otak kiri dan kanan. Tuwaga Padma, ikutin. Tuwaga Padma. Nam Jopan. Nam Jupan. Tuwaga Padma Nam Jopan. Tuwaga Padma Nam Jupan. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sebelum kurang. Takbir dong. Ya kan? Super cepat kalau sudah aktif kiri dan kanan. Diulang. Tuwaga Padma Nam Jopan. Yuk. Tuwaga Padma Nam Jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, yang kedua. Bentar lagi dari Masjidil Haram. Amin ya Pak. Tuwaga Padma. Yang kedua. Tuwaga Padma Nam Jopan. Ke atas. Nam Jupan. Tuwaga Padma Nam Jopan. Tuwaga Padma Nam Jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa langsung berubah. Lain sama tadi. Baca surat Anas yang paling cakep. A'udzu billahi A'udzu billahi. Oke, saya gabungkan dua-duanya. Saya dulu 2 kali, baru diikuti di belakang. Siap? Ya. Tuwaga Padma Nam Jopan. Tuwaga. Saya dulu 2 kali. Masya Allah. Sudah semua datang ini cepat-cepat jadi Mama Zahra. Insya Allah. Amin ya Pak. Ya apa-apa, semangat boleh, semangat habis sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat boleh, tapi saya dulu ya. Tuwaga Padma Nam Jopan. Tuwaga Padma Nam Jopan. Datar naik 1, 2, 3. Tuwaga Padma Nam Jupan.
lagi nih. Lihat tangan saya. Oke, sampai berapa? Sampai tangan saya. Siap? Ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin. Lihat tangan saya. Nah, saya dulu. Yang satu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Masya Allah. Beberapa menit sudah berubah. Apalagi itu trainingnya 4 jam. Boleh di koordinir 5.30 kita bisa datang ya. Ada training luar biasa. Beberapa menit yang gak bakat jadi bakat, insya Allah semua bisa. Allah telah mudahkan. Ya, saya dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, syukur bisa berbagi manfaat. Ada orang yang training saya, suaranya nggak keluar jadi keluar, ada bakat jadi bakat. Sampai rumah itu training saya 4 jam. CD saya diputar di mobil, sampai rumah, wah surprise banget. Mama, ada apa? Kumpulin pembantu, anak-anak, supir semuanya, ya. Ada apa? Kita sholat maghrib berjamaah. Dalam hatinya, Imam Masjidil Haram. Kita udah kumpul. Omak, ini ada selesai kok. Lurusin, sudah sabar. Sampai rumah, suaranya tanya Allah, ini siap ya? Allahu Akbar. Papa. Luar biasa. Anaknya umur 5 tahun, lebih kaget lagi. Mama, papa kesurupan. Udah ikutin aja ya, cuma sekarang. Ya, habis itu training, itu lebih biasa, udah ikutin aja. Allahu Akbar, pembantu, supir semua Allahu Akbar. Wah, senang ya. Si papanya insyaallah sakit semangatnya. Ya, sakit semangatnya. Bukan bismillah yang dibaca. Kacau deh semua. Oleh karena itu, nggak afdol kalau sebuah metode itu tidak didokumentasikan. Maka saya dokumentasikan ke dalam CD bentuk audio. Nah ini nomor 1 yang tadi saya ajarkan. Tinggal dengarnya sekali, insya Allah bisa. Surat-surat pendek. Kalau dimantap lagi itu trainingnya, ya. Nah ini Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, koordinator sekarang jadi ketuanya. Alhamdulillah saya kenal baik dengan beliau, tapi beliau tidak kenal baik dengan saya. Kenapa sama saya salah? Ada kan? Oke, orang waktu di Mekah mau selama ditampol, luar biasa gitu. Ya, pindah ke Mesir yang sekarang lagi bergejolak. Itu ada syekh yang fenomenal, yang legendaris, namanya Syekh Mahmud Khalil Al-Busawi. Ini namanya begini, ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar ya? Kapan? Barusan ya? Pertanyaan saya, mau bisa nggak? Kurang semangat, mau bisa nggak? Mau. Jangan insya Allah bertanya, mau bisa insya Allah. Mau bisa nggak? Mau. Oke ya, 1 menit. Ini nggak terasa. Otak kiri dan kanan sudah aktif, lagi cair-cairnya nih. Ya, apalagi sambil ketawa tadi. Wah. Jadi kalau udah nggak aktif sambil senang, itu materi apapun sebetulnya, bukan ngaji saja, apapun ya, itu akan masuk secara deras dan cepat. 1 menit bisa, ya, lihat ya, itu ya, 1 menit dari sekarang, konsentrasi. Tua gapat nanam jupan, yuk. Tua gapat nanam jupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 35 detik langsung bisa. Masya Allah. Pesantren 3 tahun belum tentu bisa, betul. Lagian ngapain udah 2 kali pesantren. Yang kedua, mau tahu? Mau bisa yang kedua? Ya, gampang kedua. Tinggal beli sini di
luar rumah. Oke, yang kedua bercanda. Oke, siap ya? Tua gapat menanam jopan. Yuk. Tua gapat menanam jopan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Bersyukur. Rasul itu orang Arab. Al-Quran bahasa Arab. Kemudian iramanya bagusnya pakai irama emang dari soal Al-Quran. Jangan pakai irama yang lain, irama daerah. Saya pernah sholat Jumat hampir batal gara-gara imamnya pakai lagu daerah. Nah, ketawa. Kalau ketawa batal nggak? Lagi sholat Jumat kita makmum menandakannya ini persis gitu. Allah Akbar lagi sholat Jumat. Kemudian kita ingat yang lucu atau untuk mendengar yang lucu. Wah, kan batal. Nah ini saya tahan karena gara-gara imamnya kayak lagu daerah. Allah Akbar di daerah Baraja sana. Ini kisah nyata nih. Begitu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ketawa kan coba yang lagi sholat. Wah. Belum selesai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada sindir masuk masjid. Yuk tahan. Puncaknya ketika malam tolong hampir batal. Coba kalau kita ikutin irama tadi itu ya. Amin yang makmum kan tergantung malam dirinya imam. Betul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan kedua, irama yang kedua yang boleh saya ajarin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil. Aminnya. Yang ketiga tolong amin ya. Ini puncaknya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba amin. Waduh. Ya orang situ nggak biasa, saya nggak biasa. Masih kalau internasional ya, itu statusnya pendatang nantinya itu. Karena kalau di daerah begitu ya, bukan lihat ilmu tapi lihat pribumi atau bukan. Padahal kalau masalah sholat ya lihat ilmunya. Baik, yang terakhir minta 1-2 menit lagi, nafas. Kita semua nafasnya panjang. Kalian semua ngomong, nafas saya panjang. Nafas saya panjang. Tes silatul sebewadoin. Tuh 2, 3 silatul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa kali nafas? Sekali. 2. Sekali benar? Beneran? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil itu ngomongnya. Oke. Nafas. Tegak lurus. Yang nyender sebentar dulu gitu. Yang orang Indonesia begitu taklim mati cari senderan. Sama kayak udah ceramah kira saya bohongan. Ustaz kalau mau cari orang Indonesia di Masjidil Haram gampang, cari dia. Jangan nyender dulu sebentar ya. Oke, nyender tegak lurus. Tangan pinggang. Contoh. Ini cara yang paling sederhana. Ini lebih hebat lagi. Buang nafasnya. Contoh dulu ya, lihat dulu. Kemudian tarik dari dulu cepat. Belum. Oke, siap ya. Buang habis. Yuk, 1, tegak lurus, tapi jangan tegak. Buang. Dari mulut. Ya. Ambil dari hidung. Cepat. Oke, taruh di perut. 1, 2, 3, silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyampe kan? Masih sisa malah. Pulang dari sini saya tahu nih ada imam sholat masjid ya Allah. Begitu jadi imam biasanya kalau kagak nyampe. Jadi nasiroto mustaqim. Dan siroto apa aja biasanya kagak nyampe. Ingat Ustaz Rawi tadi di permata. Jamaahnya imam ngapain? Nah itu contoh saja mungkin mau dipraktikkan.
ya. Baik, ini tidak ada maksud ritual, insyaallah tidak bid'ah, karena ini adalah teknis saja. Di luar dan bid'ah, latihan-latihan saja. Ya, sama kita latihan lari, ya, latihan pernapasan dan sebagainya. Tidak ada kaitannya dengan ritual. Jadi ini bukan ritual, tapi latihan saja. Ya, metode seperti irama itu memudahkan saja. Jangan etikat ini nggak ada di rasulnya. Ini bukan masalah rasul. Ya, ini masalah metode ya. Antum alam dunia, so kalian lebih tahu urusan dunia. Yang metode itu semua boleh berkarya urusan dunia. Ya, bagaimana dia untuk menopang akhirat itu caranya. Baik, itu saja. Ya, ini yang bersedia. Jadi niatkan yang beli, niatkan infak karena sebagian keuntungan akan untuk operasional kami membina hafid-hafidah cilik kita. Salah satu wisatawan dia masuk acara hafid Indonesia ya tahun yang lalu insyaallah. Nah, ini pasti di satu buku. Kabar baiknya saya dulunya orang tidak berbakat, kata orang nggak bakat, tapi bisa kok, bisa. Yang mungkin saat ini bisa. Dalamnya ada cara panjang nafas dan suara berubah dengan cepat. Ikuti saja tuntunannya. Salah satu tuntunan dari kumur garam itu mempercepat suara supaya lunak gitu. Tinggal latihannya, bagusnya ikut trainingnya. Ya silakan boleh Ramadan ini diatur kalau masih ada waktu, bisa teknik bisa 2 kali 2 jam pulang kerja atau bagaimana gitu. Boleh nanti langsung hari Sabtu begitu libur di akan datang, boleh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Waktu itu pasti satu buku niatnya infak 100.000 lebih, alhamdulillah kurang jangan sampai gitu ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jangan lupa ikuti acara saya di TVRI, Iqra Bebek Bermain, Belajar dan Mengaji. Caranya betul-betul saya itu tidak boleh lupa baca mereka sebelum disyuting. Jadi nggak boleh dilatih. Ya di syuting itu alami. Jadi saya lupa benar-benar di situ. Ketika syuting saya lupa di situ betul. Ya, nggak ada proses dipotong-potong itu dipindahin enggak. Ya. Itu saya datang sampai suatu sekolah. Oh Ustaz kok kita nggak dilatih enggak? Siap udahnya anaknya begitu ya. Nanti bagaimana kita jadi ya kalau bisa kok gitu. Tapi begitu saya tampil, ya, alhamdulillah 5-10 menit langsung berubah namanya dan bisa di syuting begitu, alhamdulillah. Dan metode ini mudah-mudahan doa saya istiqomah, saya manfaat dimanapun saya berada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.